Hati-hati yang bermekaran. Huan dan Ars saling berpandang. Kemudian mereka kompak memandangi sederet tespek yang sudah digunakan. Mereka menyimpan 3 tespek berbeda di atas meja. Tespek-tespek itu juga kompak memberikan hasil yang sama. 2 garis merah sejajar. Ini serius kan? Ini hasilnya akurat kan? Ars masih bertanya-tanya tak percaya. Masa garis 2 ini cuma prank? Gak mungkin kan? Kita udah tes pakai 3 alat yang beda, hasilnya sama. Jadi udah pasti kalau hasilnya valid. Jadi, ini artinya di perutku OTW ada dedek bayinya? Iya, sayang. Akhirnya gol juga. Gol? Iya, gol. Tujuan orang nikahkan salah satunya ini punya keturunan. Dan kita menuju ke sana. Ars terkekeh, tertawa bahagia tapi matanya berbinar-binar. Antara tertawa bahagia dan ada rasa ingin menangis haru. Segala permasalahan yang dihadapi hari ini sejenak sirna oleh momen itu. Serius kan ini? Coba deh rasain, jantungku berdebar-debar loh. Bang! Ars sangat excited lalu menarik tangan Huan untuk merasakan degup kencang di dadanya. Sama, abang juga berdebar persis kamu. Selain berhasil nikahin kamu, momen ini juga masuk ke dalam salah satu momen bersejarah di dalam hidup abang. Ungkap Huan, mendadak dia jadi soft boy yang sedang menikmati kebahagiaannya. Hidupku juga! Setelah puas menatap wajah Ars, pandangan Huan turun ke arah perut istrinya. Tidak ada yang berbeda jika dilihat secara kasat mata, tapi hasil tes mengatakan kalau di dalam perut sana sudah ada sel telur yang sudah berhasil dibuai yang kelak akan lahir dan menjadi kebanggaan untuk Huan dan Ars. Perlahan, tangan Huan turun dari dada ke perut Ars lalu mengusapnya pelan-pelan. Huan kembali menatap Ars dengan tatapan yang sangat dalam. I love you. Ucapnya kemudian. I love you. Balas Ars masih dengan mata yang berbinar. Setelah itu barulah mereka saling berpelukan dan mencurahkan perasaan bahagia mereka bersama-sama. Hari yang berat berubah seketika menjadi hari yang indah setelah mereka tahu kalau mereka akan segera menjadi orang tua. Huan memeluk Ars dengan erat. Huan bersumpah akan bekerja lebih keras dan akan menjaga keduanya. Pagi-pagi di kediaman Adiaksa dan Liliana di Kanada. Liliana muntah-muntah sejak ia bangun tidur tadi. Liliana merasa mual dan muntah-muntah terus-menerus sampai tubuhnya terasa lemas. Tok. Li, are you okay? Kita langsung periksa ke dokter aja ya. Seru Adiaksa sambil mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi. Liliana tidak tahu apa yang terjadi. Dia merasa sangat tersiksa dan kepayahan. Li, boleh aku masuk kan? Seru Adiaksa lagi. Masuk aja. Sahut Liliana dengan suara yang berat. Adiaksa pun akhirnya masuk dan melihat keadaan Liliana yang cukup mengkhawatirkan. Kamu kenapa sih? Kemarin makan apa aja? Takutnya kamu keracunan makanan, Li. Adiaksa mengusap-usap punggung istrinya yang standby menghadapi wastafel. Ya makan seperti biasa. Makan makanan yang disajikan sama Yuni. Aku nggak kemana-mana kok seharian kemarin. Nggak makan di luar rumah. Jawab Liliana kesal. Apa mungkin masuk angin? Mungkin. Tapi ini rasanya kayak rasa mual yang terulang di saat aku ngidam Huan, Mas. 28 tahun yang lalu. Mual hebat kayak gini tuh cuma aku rasain waktu pas ngidam aja. Setelah 28 tahun, rasanya aku nggak pernah ngerasain kayak gini lagi. Kenang Liliana sambil mengeluh. Tapi sekarang kamu nggak mungkin hamil lagi kan, sayang? Ya nggak mungkin lah. Aku udah menopause kok. Jawab Liliana ketus. Kita masuk ke kamar dulu ya. Aku bantu kamu biar merasa sedikit lebih baikan. Yuk. Adiaksa mengajak Liliana untuk masuk ke dalam kamar. Adiaksa memegangi Liliana agar tidak goyah. Kira-kira kenapa ya? Yang paling mungkin sih kayaknya bener dugaan kamu, Mas. Mungkin aku emang keracunan makanan.
kata Liliana lalu membaringkan lagi tubuhnya yang lemas di atas kasur. Atau, Adiaksa menahan lanjutan kalimatnya membuat Liliana penasaran. Atau apa? Atau ini pertanda kalau kita akan segera dikaruniai seorang cucu? Mendengar itu, Liliana malah semakin bad mood. Liliana sama sekali tidak senang dengan opini suaminya. Big no more! Tidak ada cucu yang lahir dari rahim perempuan yang tidak aku inginkan. Tegas Liliana, nampaknya hati Liliana masih belum terketuk dan masih keras sekeras batu. Adiaksa hanya membuang nafas kasar. Kadang ia tak tahu lagi cara meluluhkan hati istrinya. Adiaksa sudah tak ingin membatasi kebahagiaan Huan. Adiaksa sudah menerima semuanya, tapi terasa tidak lengkap jika Liliana masih bertahan dengan egonya. Bukannya kamu harus ke kantor lebih awal? Sana pergi aja. Aku yakin nanti siang keadaanku akan membaik. Kata Liliana masih dengan sikap yang ketus. Aku akan membatalkan jadwalku. Aku akan menemani kamu sampai kamu benar-benar merasa baikan. Putuskan Adiaksa. Liliana tersentuh walau perhatian seperti itu sudah biasa ia dapatkan dari Adiaksa selama hampir 30 tahun hidup bersama. Tapi rasanya tetap sama, tetap ada kesenangan dan kebanggaan dengan sikap manis suaminya. Kamu emang gak pernah berubah, Mas. Tapi ada satu hal yang sekarang agak mengurangi nilaimu sebagai suami sejati buatku. Kata Liliana menggiring obrolan ke suasana yang lebih syahdu. Apa? Aku gak pernah berubah. Cintaku masih sama seperti sejak pertama kali aku mencintai kamu, Li. You know, aku merasakan itu. Tapi untuk urusan masa depan Huan, pandangan kita mulai berbeda. Adiaksa mengerti arah obrolan Liliana. Karena aku tahu bagaimana cara menyayangi orang-orang yang aku sayangi. Aku menyayangi anakku. Oleh sebab itu, aku membiarkan dia memilih kebahagiaannya sendiri. Liliana melempar senyum kecut mendengar kata-kata suaminya. Omong kosong. Batin Liliana kesal. Kita lihat saja ke depannya ya. Sejauh mana kalian bertahan dengan ego kalian masing-masing. Tapi aku sangat yakin, Li, someday, kamu akan menerima Ars sebagai menantumu. Liliana diam saja dan enggan menjawab. Liliana tak sudi menyahut perkataan suaminya. Liliana membalik badan membelakangi Adiaksa sebagai bentuk protesnya. Setiap kali obrolan lari pada bahasan Huan dan Ars, Liliana memang tak pernah sekalipun memberikan respon yang baik. Wah, makin banyak dong The Wolves Junior nanti. Ancih, ikut seneng aku dengernya. Ungkap Sanum begitu mendengar kabar kehamilan Ars dari Zahran. Jika malam tiba, Zahran dan Sanum selalu rutin menjalani sesi bertukar cerita sebelum mereka merasakan kantuk. Berbaring bersama-sama dan menceritakan kisah mereka seharian selama 8 jam tak bertemu karena Zahran sibuk di kantor. Semoga yang lain segera nyusul, yang masih jomblo disegerakan ketemu sama jodohnya. Amin. Termasuk Kak Mel. Ucap Sanum dan hatinya agak sedih begitu ingat kalau kakaknya belum juga diberi amanat oleh yang di atas. Padahal Melisa sangat mendambakannya, sudah hampir 3 tahun Melisa dan Neres berjuang untuk mendapatkan keturunan. Mereka udah ikut promil kan? Terus, di antara mereka nggak ada yang bermasalah kan? Udah beberapa kali ikut program hamil, tetap belum ada hasilnya. Kak Mel sama Bang Neres sama-sama sehat kok, nggak ada masalah secara hormonal. Entahlah, kadang aku ikut sedih setiap kali Kak Mel dengar kabar ada teman yang hamil. Dia ikut bahagia, tapi di satu sisi dia juga pasti ngerasa sedih dan berkecil hati. Sanum sangat berempati pada sang kakak. Sanum juga sedang membayangkan bagaimana reaksi Melisa nanti andai Melisa tahu kabar kalau Ars juga sudah hamil, sangat cepat tak perlu menunggu bertahun-tahun seperti halnya Melisa. Mereka pasti akan dapat keturunan di waktu yang sudah tepat nanti. Ucap Zahran. Iya, Bang. Semuanya akan datang di waktu yang tepat. Nanti malam aku bangunkan Bang Zah ya. Kata Sanum. Boleh. Mau ajak abang salat tahajud ya? Iya. Udah lama lo kita nggak tahajud sama-sama. Oke, bangunkan abang ya, biar nggak kebablasan tidurnya. Siap.
Aku udah ngantuk kah? Aku bobo sekarang ya. Tidur sini. Zahran menarik pinggang Shanum agar tidur lebih dekat dengan dirinya. Dengan begitu, mereka bisa saling berpelukan dengan erat. Tidur akan lebih nyenyak dengan posisi nyaman seperti itu. Zahran sangat suka ketika perut buncit istrinya bersentuhan dengan perut six-pack-nya. Seolah dia bisa berinteraksi dengan si jabang bayi. Hal-hal kecil yang masih terus dinikmati oleh pasangan panutan itu. Selesai membaca doa, tak lupa Zahran mengucapkan satu kalimat wajib sebelum tidur. I love you. Maka tidur Shanum akan semakin lelap dan nyaman di dalam pelukan penuh cinta dari suaminya. Mengetahui putrinya hamil, Nana begitu semangat menyiapkan sarapan untuk anak dan menantunya. Nana sangat mengerti kalau Ars sedang kepayahan, cukup sulit untuk melayani kebutuhan suaminya, oleh sebab itu Nana berusaha menghandle urusan pekerjaan rumah Ars. Paket! Ada kurir berseru di depan rumah. Ya ampun! Jam berapa ini? Masa udah ada kiriman paket jam segini? Salah alamat pula. Mau kirim ke siapa ya? Perasaan aku nggak pesan apa-apa. Atau jangan-jangan Agi? Nana agak menggerutu lalu melihat jam. Ternyata itu sudah agak siang. Sudah lewat jam 9 pagi. Paket! Kurir masih ada di depan rumah menunggu Nana keluar dari rumah. Nana membuka pintu dan merasa heran sebab ada seorang ojek online yang membawa sebuket mawar merah yang sangat cantik dan romantis. Siapa yang memesan buket bunga itu? Dengan Ibu Nana? Tanya kurir itu. Iya, saya Nana. Dan Nana masih keheranan. Silakan, Bu, ada kiriman untuk Ibu Nana. Saya foto boleh ya, buat bukti kalau kiriman sudah sampai ke alamat tujuan. Nana malah bengong. Siapa yang mengirimi Nana bunga? Nana mau baper, tapi baper oleh siapa? Pengirimnya tidak jelas. Sebentar, Mas. Salah kirim kali. Saya nggak pesan bunga ini. Tolak Nana karena meragu. Bener kok, buat Ibu Nana. Alamatnya juga benar yang ini. Ngomong-ngomong ini kiriman atas nama siapa ya? Pemesannya adalah Bapak Arsen. Arsen? Hati Nana serasa meledak begitu mendengar nama Arsen. Umur boleh tua, tapi urusan membuat baper bukan cuma milik yang muda-muda saja. Bucket. Arsen. Nana sudah langsung menduga kalau Arsen adalah pria yang mengantarnya pulang beberapa hari yang lalu. Silakan diterima, Bu. Kurir itu menyerahkan buket bunganya pada Nana dan Nana tak mungkin menolak. Terima kasih. Ucap Nana masih berada di antara rasa baper dan bingung. Sama-sama. Maaf ya, saya foto dulu, oke? Ceklek. Untuk kepentingan pengiriman paket bunga itu, sang kurir mengambil gambar Nana dengan buket bunganya untuk menjadi bukti kalau paket sudah diterima oleh penerima. Kurir itu pergi meninggalkan Nana dalam keadaan tak menentu. Sudah lama ia tidak merasakan perasaan seperti ini. Nana tidak tahu dia berhak senang atau malah merasa tidak enak. Nana merasa sangat tidak pantas disukai oleh lelaki sekelas Arsen, mengingat Nana hanya seorang janda pengangguran yang tidak memiliki apa-apa untuk dibanggakan. Apa sih ini maksudnya? Pak Arsen kayaknya lupa umur deh. Ah! Nana jadi salting sendiri. Apalagi tiba-tiba Huan datang di luar prediksinya. Belum sempat menyembunyikan bunga itu, Huan sudah lebih dulu memergoki Nana sedang berdiri kebingungan dengan sebuket mawar merah di tangan. Huan memarkir motornya di pinggir jalan lalu ia turun dan menghampiri Nana. Bu! Sapa Huan dan terus berjalan mendekat ke teras rumah. Oh, iya nak, kenapa? Nana makin salah tingkah. Dia tak tahu bagaimana cara ia menyembunyikan bunganya. Saya harus ke bengkel, ada yang harus diurus dan gak bisa dihandle sama teman-teman yang lain. Saya mau nitip Aci ke ibu, tapi Acinya gak mau diajak ke sini. Kata Huan langsung mengatakan maksud kedatangannya. Oh iya ya, nanti biar ibu yang ke sana. Ibu lagi nyiapin makanan buat kalian.
banyak selingan jadinya nggak jadi-jadi. Kamu udah makan belum, nak? Nanti makan di bengkel aja. Loh, makan dulu yuk, udah ada yang mateng kok. Maaf loh, Aci jadi nggak bisa siapin sarapan buat kamu. Ya nggak apa-apa, Bu, kan Acinya lagi sakit. Justru saya yang minta maaf, karena nggak bisa standby nungguin Aci setiap waktu dan malah ngerepotin ibu. Kamu nggak usah cemas, kamu fokus di bengkel aja. Selama kamu di bengkel, ibu akan nemenin Aci. Makasih, Bu. Ayo makan dulu, atau ibu siapin bekal aja kalau gitu ya. Nggak usah Bu, beberan nggak usah. Saya harus cepet-cepet ke bengkel soalnya. Gitu aja ya, Bu, saya berangkat dulu. Juan segera pamit sebelum Nana repot-repot menyiapkan bekal untuknya. Ya udah kalau kamunya buru-buru. Juan sudah pamit dan beranjak dengan hati penuh tanya. Itu ibu dapat buket bunga dari siapa? So sweet amat. Gue aja mantunya kalah nggak pernah ngasih bunga ke anaknya. Ya udahlah, pulang dari bengkel nanti, gue akan belikan bakat yang lebih gede dari itu buat Aci. Pikir Juan di perjalanan menuju bengkel. Diam-diam Juan kepo dengan buket bunga itu, tapi dia terlalu sungkan untuk bertanya pada mertuanya. Nana malah lega, dia pikir Juan akan kepo dengan bunga di tangannya. Lega, kirain Awan mau tanya-tanya soal ini. Untung dia orangnya nggak kepo. Pikirnya lalu masuk ke dalam rumah sambil menyayang buket bunganya. Nana terus mengendus wanginya yang semerbak dan akan menyimpan itu sebagai bukti kalau dirinya masih layak mendapatkan momen romantis di usianya yang sudah tidak muda lagi. Nana menyimpannya baik-baik lalu kemudian ia kembali ke dapur untuk menyelesaikan pekerjaannya agar segera pergi ke rumah Aci untuk menemani. Papi mau ngobrolin apa sih? Tumben banget lo pagi-pagi gini mampir ke rumahku, bukannya langsung ke kantor. Melissa membawakan secangkir minuman yang masih mengepul untuk Arsen. Arsen datang berkunjung ke rumah putrinya untuk membicarakan sesuatu, entah apa itu. Hari ini papi nggak ngantor kok. Papi mau ketemu sama Pak Andika. Waktu putrinya meninggal, papi nggak sempat datang ke rumah duka. Papinya almarhum. Clara ya? Iya. Kok bisa kebetulan banget sih? Papi juga kenal sama papinya almarhum. Clara? Aku kenal baik lo sama almarhum. Biasa dong, Mel. Namanya pebisnis kan harus punya banyak koneksi dan relasi. Papi kan lagi menjajal bisnis lain buat menopang bisnis e-commerce yang lagi lesu. Kebetulan, Pak Andika punya pabrik tekstil besar di Surabaya. Seingatku, dulu papinya almarhum tuh salah satu direksi di perusahaan telekomunikasi milik negara. Sekarang beliau usaha mandiri ya? Mungkin, papi udah kenal lama sih tapi baru sering komunikasi belakangan ini. Good luck ya, semoga usaha baru papi sukses. Thanks, honey. Dan, ada satu hal lagi yang mau papi bicarakan sama kamu. Oke, bicarakan aja. Aku akan jadi pendengar yang baik buat papi. Melissa sangat pengertian. Dia menyerahkan seluruh atensinya untuk sang papi. Setelah kejadian 4 tahun lalu di saat Arsen diketahui memiliki anak dari perempuan lain selain mendiang maminya, Melissa memang sempat membenci. Tapi, setelah dekat dengan Sanum, perlahan-lahan Melissa pun mulai berdamai dengan masa lalu papinya. Semua kemarahan dan kekecewaan yang ia rasakan perlahan hilang seiring berjalannya waktu, bahkan Melissa sangat akrab dengan anak lain dari papinya itu, yakni Sanum. Orang yang sama yang juga telah memberi cahaya untuk orang-orang di sekitarnya. PIH? Papi mau cerita apa sih? Kok kayak grogi gitu? Barusan pas ngobrolin soal Pak Andika masih biasa-biasa aja. Kenapa sekarang kayak beda gitu? Goda Melissa. Melissa mencium gelagat aneh dari Arsen dan Arsen malah semakin salah tingkah dan gugup. Papi, please deh, malah bikin aku penasaran. Ada apa sih? Desak Melissa. Papi cuma mau minta izin sama kamu, Mel. Minta izin apa? Kalau demi kebaikan papi, udah pasti akan aku izinkan. To the point please, PIH. Jujur saja Arsen memang tidak yakin dengan respon Melissa nanti. Kalaupun Melissa tidak menyetujui keinginan Arsen saat ini, Arsen tidak merasa masalah. Arsen akan menuruti apapun yang dikehendaki oleh putrinya.
Arsen akan mundur teratur mendekati Nana kalau memang Melissa tidak suka. Mel? Iya, PIH? Apaan sih? Papi beneran ya bikin aku penasaran. Boleh nggak, kalau papi jatuh cinta lagi sama perempuan lain selain mendiang mami? Antusiasme Melissa sejenak berubah. Melissa terdiam mendengar perkataan Arsen. Papi nggak munafik kalau saat ini papi membutuhkan pendamping buat menemani masa tua papi. Maunya sih, papi nggak memikirkan soal itu lagi. Hei. Tapi kemudian, Melissa malah terkekeh tersenyum mendengar pengakuan Arsen. Kok kamu ketawa? Papi lagi jatuh cinta. Iya kan? Udah terlanjur jatuh cinta, tapi kenapa baru minta izinnya sekarang? Hayo? Goda Melissa. Respon Melissa di luar dugaan. Arsen pun mulai lega dan tidak tegang lagi. Siapa sih yang udah bikin papi jatuh cinta lagi? Setahu aku nih, cuma mendiang mami dan mendiang ibunya Shanum yang mampu menggetarkan hati papi. Sekarang siapa lagi selanjutnya? Apakah aku kenal orangnya? Kamu gak kenal orangnya. Dia juga orang biasa-biasa aja, Mel. Tapi dia single kan? Maksudku, bukan istri orang. Kalau Dwi masih punya suami, dengan tegas aku akan melarang papi buat jatuh cinta lagi. Tegas Melissa masih dengan situasi yang hangat dan cair. Bukanlah, Mel, papi udah tobat, gak akan lagi bermain api di dalam sebuah hubungan serius. Terus, dia itu janda, ditinggal meninggal sama suaminya. Umurnya 40 tahunan, tapi udah punya anak mantu. Papi lihat, dia itu sederhana dan keibuan, kayaknya bakal nyambung juga kalau ngobrol sama kamu. Wah, menarik juga ya profilnya. Berarti dia punya anak yang seumuran sama aku? Maybe. Atau lebih muda beberapa tahun dari kamu. Isi? Jadi, gimana Mel? Kalau papi yakin, kalau papi suka ya udah gaskeun. Melissa benar-benar mendukung, bertambah rasa percaya diri dan keyakinan Arsen karenanya. Makasih banyak ya, Mel. Tapi, papi wajib kenalkan dia ke aku, secepatnya, sebelum papi punya rencana yang lebih jauh lagi. Aku mau kenal sama dia, aku mau pastikan kalau kalian memang cocok dan siap untuk bersatu. Harapan Arsen kian cerah. Sikap Melissa membuatnya semakin dan semakin yakin. Oke. Secepatnya papi akan bawa dia ke hadapan kamu, sayang. Satu restu sudah didapat oleh Arsen. Arsen pun tinggal memikirkan cara bagaimana untuk membeli hati Nana agar Nana mau diajak serius untuk hidup saling melengkapi dengan dirinya. Banyaknya klien hari ini membuat Juan dan kawan-kawan cuan hari ini. Selesai bekerja, Juan ingat kalau ia ingin membelikan bunga untuk istrinya yang sedang menunggunya pulang di rumah. Nana dan buket mawar merah tadi pagi memberi inspirasi untuk Juan melakukan hal romantis yang sama untuk Karsh. Juan mengunjungi toko bunga yang masih buka yang ada di pusat kota. Ada yang bisa dibantu? Sapa floris dengan ramah. Juan melihat ke sekitar, ada puluhan jenis bunga yang bisa ia pilih. Semuanya menarik dan cantik. Tapi Juan langsung tertarik dengan bunga mawar putih. Saya minta dibuatkan buket mawar putih itu, Mbak. Boleh. Mau buket ukuran kecil, sedang atau besar? Di saat yang sama, ada orang tak terduga yang baru datang memarkir mobil di samping motor Juan. Orang itu cukup familiar dengan motor itu dan ingatnya kalau motor itu adalah milik Arsh. Ana lah yang datang. Ana keluar dari mobilnya dan masuk ke ruang toko bunga yang tidak terlalu luas itu. Selamat datang, Mbak Ana. Wah, senang banget deh kedatangan sama pelanggan setia. Ana disambut dengan sangat hangat. Juan merasa tergelitik dengan nama yang disebut. Spontan ia menoleh dan akhirnya saling menatap dengan Ana yang juga merasa diberi kejutan saat mengetahui kalau yang berada di dalam toko bunga itu adalah Juan, bukannya Arsh. Bang Juan! Sapa Ana dengan wajah sumringah. Juan biasa saja, dia hanya tersenyum samar membalas sapaan Ana. Sendiri aja? Istri kamu mana? Tanya Ana sok peduli, tapi nada bicaranya terdengar sinis. Di rumah?
Jawab Huan dan kembali fokus pada bunganya yang sedang dirangkaikan oleh florist, tidak fokus lagi pada sosok Ana. Oh, terus kamu bikin buket buat siapa? Ya buat Ars lah. Jawab Huan tegas dan sedikit ketus. Mudana tergerus dengan jawaban itu. Tapi seperti biasa, Ana selalu mencoba bersikap tenang. Sweet banget. Huan tidak menyaut lagi. Huan benar-benar fokus pada bunganya, tidak mempedulikan keberadaan Ana. Ada yang bisa dibantu, Mbak? Silakan. Tanya florist lainnya yang menyambut Ana. Sebentar ya. Bisik Ana pada sang florist. Baik, Mbak. Ana tak ingin melewatkan momennya dengan Huan. Dia pun mengenyampingkan tujuannya dan mendekat pada Huan. Kamu tahu nggak, Bang? Saat ini mama kamu lagi sakit. Dia mengalami gejala mual muntah yang hebat. Apa kamu nggak menghubungi dia? Sekedar buat nanyain keadaan dia? Mual muntah? Kenapa barengan dengan gejala yang dialami oleh Ars? Jangan-jangan sang mama mengalami Kufade syndrome. Morning sickness yang Ars alami juga ikut dirasakan oleh Liliana. Huan malah tersenyum hambar memikirkan hal itu. Malah senyum, kamu beneran udah lost contact sama Tante Lilia? Tanya Ana lagi. Bukan urusan kamu. Iya sih, buat kamu ini nggak penting. Tapi aku kasihan sama Tante Lili. Bahkan dia sakit pun kamu nggak peduli sama dia. Demi apa sih? Lihat kamu sekarang, Bang. Kamu kehilangan segalanya lo cuma demi perempuan yang kamu bangga-banggain itu. Ana malah sewot, membuat Huan makin tidak respect. Aku nggak kehilangan apa-apa. Jangan sok tahu. Yes. Kamu kehilangan fasilitas kamu kehilangan kesempatan buat jadi anak berbakti. Itu adalah dua hal yang sangat krusial. Tapi aku nggak kehilangan kebahagiaanku sendiri. Aku bahagia, sangat bahagia. Gak ada fasilitas milik orang tuaku, itu bukan masalah kok. Huan menjawab setiap perkataan Ana dengan sangat lugas. Percakapan Ana dan Huan menjadi hal menarik untuk disimak oleh kedua florist di toko bunga itu. Dan Tante Lili sakit? Bukan sakit biasa mungkin. Itu sign kalau bentar lagi dia akan jadi nenek. Biar dia tahu kalau menantunya juga lagi ngalamin hal yang sama sekarang ini. Tegas Huan. Perasaan Ana jadi tidak enak. Maksudnya? Ars hamil. Bentar lagi mama akan segera punya cucu. Silakan kabarkan itu sama mama. Hati Ana bertambah hancur. Moodnya ambiar tak karuan mendengar kabar bahagia itu. Sayangnya kabar bahagia dari Ars adalah kabar buruk bagi Ana. Ana terbungkam tak lagi mengoceh setelah mendengarnya. Apa ini sudah cukup, Mas? Mau ditambahkan pita warna apa? Florist yang mengurus buket milik Huan sudah hampir menyelesaikan tugasnya. Tolong cocokin aja sama bunganya. Baik, Mas. Bagaimana kalau yang warna ini? Boleh. Buket mawar putih permintaan Huan sudah jadi. Bentuknya sangat cantik dan Huan yakin kalau Ars akan sangat senang dengan itu. Silakan bayar di kasir ya, Mas. Oke. Huan mengabaikan Ana dan pergi ke pojok toko untuk membayar bunganya. Huan benar-benar tidak menganggap Ana. Terima kasih ya, Mas. Ditunggu lagi pesanan selanjutnya. Sama-sama. Saat beranjak dari toko pun, Huan tidak pamitan pada Ana. Huan pergi begitu saja dengan bunga itu dan Ana merasakan kehampaan yang mendalam atas sikap cuek Huan. Tante Lili nggak akan bahagia dengan kabar ini. Aku yakin, Tante Lili pasti akan makin muak dengan kebahagiaan kalian. Batin Ana kesal. Anda nyari siapa ya? Mendengar suara motor berhenti di depan rumah, Nana langsung beranjak keluar dan menyerahkan kembali Ars pada Huan. Ibu pulang dulu ya, Nak. Agi di rumah sendirian. Pamit Nana. Nana tertarik dengan buket mawar yang Huan bawa. Nana jadi ingat dengan buket miliknya yang ia simpan di kamarnya. Wah, kayaknya Nak Huan gak mau kalah juga sama Pak Arsen nih. Hihi, batin Nana sambil senyum-senyum.
Nana ikut senang karena Ars juga dibawakan buket bunga oleh Huan. Makasih ya, Bu. Sama-sama, tadi Aci mau makan tapi dikit banget. Kalau ada apa-apa kasih tahu Ibu aja ya. Iya, Bu. Nana pergi. Huan ingin segera masuk dan mempersembahkan buket itu pada Ars. Dia masuk dan tujuan utamanya adalah kamar di mana Ars berada. Seharian ini, Ars menghabiskan waktu di atas tempat tidur, hanya beranjak saat ia ingin ke kamar kecil saja. Hai! Sapa Huan di ambang pintu kamar, dia menyembunyikan buket bunga itu di balik punggungnya. Hai, tumben pulangnya agak telat? Bengkel lagi ramai banget ya? Tanya Ars yang lemas terbaring di atas tempat tidur. Ya, gitulah. Lumayan. Alhamdulillah, kalau sibuk di bengkel, Bang Huan gak usah lagi mempertimbangkan buat ikut event balapan yang waktu itu Bang Huan bahas ya. Harap Ars. Beberapa waktu lalu, Huan pernah membahas soal sponsor yang ingin mengajak Huan untuk join dalam event balap nasional. Huan juga meminta izin pada Ars, tapi tampaknya Ars tak akan mengizinkan hal itu. Jadi ceritanya kamu gak ngizinin? Huan masih di posisi yang sama. Jujur aja, aku emang gak ngizinin. Walaupun kamu itu raja di lintasan balap, tapi aku ngerasa bahaya mengintai setiap saat. Terlalu riskan, kamu harus ingat kalau yang menunggu kamu untuk pulang dengan selamat ada 2 orang sekarang. Huan tersenyum dan sama sekali tidak marah dengan keputusan Ars yang tidak mengizinkannya untuk balapan. Tapi terserah Bang Huan sih, lagian itu kan hobi, aku cuma ngingetin tapi nggak berhak juga membatasi. Ya, abang nurut sama kamu. Ars senang karena Huan tidak tersinggung dengan perkataannya. Kok abang cuma berdiri di sana sih? Sini dong, aku mau dielus. Ucap Ars dengan manja. Ars agak keheranan karena Huan tidak lekas masuk ke dalam ruang kamar. Abang punya kejutan kecil sih buat kamu. Oh ya? Apa tuh? Coba tebak. Huan masih menyembunyikan buket bunganya. Apa ya? Pasti makanan. Martabak? Tebak Ars ngasal. Bukan, coba tebak lagi. Apa ya? Rujak? Mana ada yang jualan rujak jam segini, Ci? Kayaknya kamu lagi pengen martabak sama rujak ya? Tadi siang sih ya, tapi sekarang nggak lagi. Terus kejutannya apa? Jangan bakso ya? Soalnya aku makin mual kalau ngebayangin bakso. Ars menutup hidung dan mulutnya yang menjadi sangat sensitif. Belum juga melihat atau mencium aroma apalagi mencicipnya, tapi Ars tampak enggan bertemu dengan yang namanya bakso. Kok bakso sih? Bukan, sayang. Nih, kamu nggak alergi sama yang ini kan? Akhirnya Huan menunjukkan kejutannya. Dia menampilkan buket bunga mawar putih dari balik punggung ke hadapannya sehingga Ars bisa melihatnya. Kejutan yang Huan berikan adalah kejutan manis yang membuat Ars merasa bersemangat. Bunga yang Huan bawa adalah hal romantis yang akan terkenang dalam memori Ars. Bunga? White Rose. Cantik banget. Ars yang lemas ketika menjadi begitu bersemangat untuk bangkit dan terduduk menunggu bunganya sampai ke dalam dekapannya. Reaksi dan senyum bahagia Ars adalah harapan Huan. Hari ini baru bisa beliin yang buket kecil, nanti kapan-kapan abang bawain yang buket besar ya? Kata Huan yang sudah mendekat lalu menyerahkan bunganya pada Ars. Ars meraih bunga itu dengan penuh sukacita, menciuminya dan menikmati wanginya. Ini udah lebih dari cukup, mood banget deh. Makasih ya suamiku. Ucap Ars. Kamu sesenang itu? Iyalah. Gak perlu kasih yang mewah-mewah. Dikasih bunga begini aja aku udah seneng banget. Ars sangat antusias dengan bunganya. Huan tertegun, membahagiakan istrinya tak perlu dengan hal besar. Ars selalu menghargai apapun pemberian Huan. Itu membuat Huan merasa sangat berarti. Oh ya, ibu cerita sesuatu nggak ke kamu? Huan duduk di dekat Ars. Cerita soal apa, Bang? Soal dikirimin bunga sama seseorang. Jawab Huan,
agak canggung saat mengatakannya karena Huan tahu kalau itu adalah sesuatu yang sangat pribadi. Ibu dikirimin bunga sama seseorang. Bunga apa? Sama siapa? Ars pun terkejut mendengarnya. Oh, berarti ibu nggak cerita apa-apa ya? Ya udah deh, nggak usah diceritain. Ih, Bang Huan tahu sesuatu? Nggak tahu juga sih. Tapi, tadi pagi abang lihat ibu lagi bengong sendiri di teras rumahnya sambil megangin buket mawar merah. Beneran? Serius? Serius? Sebenarnya sih, itu juga yang mengilhami abang buat beliin kamu bunga kayak gini. Masa sih? Siapa ya yang ngasih bunga ke ibu? Kok ibu nggak bilang apa-apa ke aku? Ars benar-benar jadi semangat karena penasaran. Abang juga nggak tahu. Ya udah mending besok kamu tanya sendiri aja. Mungkin ibu agak sungkan buat cerita ke kamu. Ya ampun ibu, bener-bener deh ya. Kok tega banget nggak bilang-bilang ke aku? Ars menggerutu kesal karena Nana tidak terbuka padanya. Udah-udah, besok kamu tanya sendiri aja. Kayaknya sih mau cerita ke kamu, cuma waktunya belum pas aja. Siapa sih yang lagi deketin ibu? Pakai kirim bunga segala, mau ngalahin yang muda-muda apa? Ars benar-benar tak habis pikir. Kamu mau makan apa? Pokoknya kamu harus makan. Tadi ibunya bilang kamu makannya dikit banget. Bujuk Huan mengganti topik obrolan agar suasana hati Ars tetap terjaga. Gak ada sesuatu pun yang pengen aku makan, yakin banget kalau makan pasti bakalan dimuntahin lagi. Jawabnya. Tapi harus dipaksain, dikit-dikit juga gak apa-apa. Gak bisa dipaksain. Tapi mungkin kalau udah diperiksa nanti, dokter bakalan ngasih vitamin sama obat buat meminimalisir rasa mualku ini. Berarti besok kita periksa ke dokter ya? Jangan besok deh, aku gak enak 2 hari libur. Udah makan jatah libur temanku. Besok kayaknya aku mau kerja dulu. Hah? Kerja? Gak boleh. Mana bisa kamu kerja dalam keadaan kayak gini, Ci? Ya terus gimana lagi? Aku cuma pegawai kontrak, gak bisa ambil cuti lama-lama. Kamu resign aja ya? Please, kamu gak usah cemas. Abang akan berusaha nyari duit lebih banyak biar semua kebutuhan kamu, kebutuhan ibu sama Agi, kebutuhan kalian akan terpenuhi semuanya sama abang. Huan membujuk lagi. Tapi, please, jujur aja, abang makin gak tega kamu kerja dari pagi buta, terus kalau shift siang kamu pulangnya hampir tengah malam, terus kalau ada kehilangan stok barang kamu harus ikut ganti. Kamu juga capek setiap kali overshift. Biar abang aja lah yang kerja. Mohon Huan. Huan tidak bermaksud membatasi ruang gerak Ars, tapi Huan berjanji akan bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajibannya, bukan hanya untuk Ars saja, tapi juga untuk Nana dan Arighi. Iya, tapi jatuhnya bukan resign sih. Aku akan selesaikan sisa kontrakku ya. Cuma tinggal beberapa minggu lagi. Kepala tokoku spell katanya aku naik jenjang karir. Dari kasir jadi merchandise display MD dan nanti aku jadi pegawai tetap. Nah, aku nggak akan terima tawaran itu. Aku akan jadi ibu rumah tangga seutuhnya. Ya, izinkan aku buat kerja. Cuma tinggal 2 mingguan lagi kok. Huan tak ingin berdebat. Okelah kalau hanya tinggal 2 minggu lagi. Aku pikir, kalau kerja mungkin aku nggak akan segabut ini. Pasti gejala morning sickness itu hilang dengan sendirinya. Kalau iya benar begitu, nah kalau nanti kamu pingsan di toko gimana? Cemaskan Huan. Kayaknya nggak deh, dan bunga dari kamu ini udah jadi obat buatku. Nih buktinya aku udah nggak pening-pening lagi. Huan memperhatikan. Memang benar, sejak diberi bunga, Ars memang terlihat menemukan lagi gairahnya walau tidak 100%. Nggak apa-apa kan, Bang? Ya udah nggak apa-apa kalau emang tinggal 2 mingguan lagi. Makasih ya. Kondisi Liliana belum juga membaik, bahkan hari ini terasa lebih berat dari kemarin. Dia dibantu oleh Yuni, dibaluri dengan obat gosok rebelas Nusantara yang selalu ia sedia walau tinggal di negeri orang. Yuni adalah art yang dibawa Liliana dari Indonesia untuk membantu pekerjaan rumah di sana. Pak Adi udah panggil dokter, tapi dokter, kalian baru bisa datang petang nanti, Bu. Saya sih yakin,
dokter nggak akan bisa mendiagnosa apapun. Ini tuh beneran kayak pas saya ngidam Juan 28 tahun lalu, persis gini rasanya. Ungkap Liliana. Wah, jangan-jangan ibu. Hus, jangan mikir yang enggak-enggak. Saya udah 52 tahun. Saya udah menopause. Mana ada saya hamil lagi? Sambar Liliana. Maaf nih ya, Bu. Ini sih cuma prediksi Yuni aja. Bisa jadi ibu tuh kena COVID syndrome. Ya mungkin aja istrinya Mas Wan lagi isi gitu. Nah malah ibu yang ikutan ngidam. Apa? COVID? Ngaco kamu. Lah orang-orang bilang begitu. Kamu nyumpahin saya kena COVID? Ih, amit-amit. COVID itu virus corona. Jangan sampai itu yang namanya COVID balik lagi ke kehidupan kita. Iya, Yuni salah sebut kayaknya. Ya omang salah. Yang benar itu Kufada. C-O-U-V-A-D-E. Kufada syndrome. Liliana sangat ketus, bahkan mengeja per huruf dengan jelas. Nah itu dia, Bu. Yuni salah ngeja doang kayaknya. Ya salah ngeja juga jadi salah maknanya. Omeli Liliana. Iya, Bu iya, Yuni yang salah. Yuni sudah terbiasa dengan omelan Liliana. Walaupun Liliana sangat cerewet, tapi Yuni sangat menghargai Liliana sebab Liliana adalah majikan yang sangat rual. Lagian nih ya, istilah Kufada syndrome itu cuma berlaku buat pasangan yang bersangkutan which is si suami dari wanita yang hamil. Lah ini mana nyambung kalau dihubungkan ke saya? Bahkan saya nggak menganggap dia sebagai menantu saya. Yuni mengalah, tapi di dalam hati dia menanggapi, ya mungkin aja calon cucu Bu Lili butuh pengakuan, makanya ngajakin Bu Lili buat ngerasain ngidam juga. Hehe, Yuni doain deh. Moga secepatnya hati Bu Lili luluh, biar kita bisa berbahagia bersama-sama dengan takdir yang udah terjadi ini. Kriing, ponsel Liliana berdering. Sebenarnya dia malas menerima telepon dari siapapun. Tapi begitu mengetahui kalau yang menelpon adalah Ana, dia pun tak ingin melewatkannya. Halo, Ana? Tante, gimana? Masih mual-mual, kah? Ya begitulah, sayang. Aku punya kabar buat Tante, aku harap kabar ini gak akan bikin kondisi Tante semakin memburuk. Duh, kok Tante segan ya dengernya? Kabar soal apa nih? Liliana penasaran dengan kabar yang ingin Ana bagi dengannya. Ars hamil. Ternyata memang benar. Prediksi Adiaksa dan prediksi Yuni memang tidak meleset. Sudah pasti kalau Liliana tidak suka dengan kabar itu. Tante? Iya, nah, biarin aja lah. Terserah dengan takdir mereka. Tante nggak peduli. Ana tersenyum mendengar respon Liliana. Memang itulah yang Ana harapkan. Calon cucu Tante udah ngerepotin sejak dini ya. Bisa-bisanya ngajakin Tante buat ngerasain mual muntah juga. Hehe. Canda Ana tapi dengan maksud untuk memprovokasi. Cucu. Nomor, Ana. Adapun nanti anak itu lahir, dia nggak akan masuk ke daftar ahli waris Tante. Ana semakin full senyum. Sikap Liliana memberinya harapan dan peluang. Saking penasarannya dengan sosok Juan, Ana bahkan tak keberatan andai satu hari nanti dia ditakdirkan menjadi yang kedua untuk Juan. Udah, Tante. Kasian lo si jabang bayi udah dapat penolakan sejak dari alam rahim. Kasian Tante. Tante masih marah. Tante tetap kecewa. Apapun tentang perempuan itu, gak akan pernah ada nilainya buat Tante. Ucapan-ucapan Liliana membuat hati Yuni miris. Walau tidak menguping, tapi emosi di dalam suara Liliana bisa Yuni rasakan juga. Ya ampun, Bu, nyebut. Kasian banget itu si jabang bayi. Mas Juan pasti bakalan marah kalau dengar ini, kesian juga sama istrinya. Nasib-nasib. Hanya hati Liliana saja yang sulit menerima. Kalah dengan para art yang mengetahui drama yang terjadi. Mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Adiaksa. Kalau sudah terjadi, yang bisa dilakukan adalah menerima. Tapi Liliana benar-benar belum bisa membuka hatinya. Setelah mengirim bunga,
Dengan jantel Arsen langsung mendatangi Nana keesokan harinya. Apalagi Arsen sudah mendapat lampu hijau dari putrinya. Arsen datang di jam siang di mana para tetangga sedang sibuk menghabiskan waktu di luar rumah sekedar duduk-duduk di teras. Kedatangan Arsen yang menepikan mobil di depan rumah Nana menjadi trending topik seketika. Siapa tuh? Besanya Bu Nana kali. Gak nyangka banget ya kalau ternyata besanya Bu Nana itu adalah seorang pejabat. Ya, tapi kan gak merestui. Biarpun pejabat, kalau gak merestui ya tetap aja percuma kan? Arsen sudah keluar dari mobil dengan buah tangan di dalam sebuah tas cukup besar. Mungkin kue atau coklat untuk Nana. Pesona Arsen yang sudah berumur lebih dari setengah abad tak bisa dibendung. Walau sudah tua, tapi dia tetap memiliki daya tarik. Wah, beda lagi ini mah. Bukan besanya Bu Nana deh. Kata Bu Handoko yang sudah tahu dan pernah mengobrol dengan Adiaksa. Lah, terus siapa dong? Kalau beda orang lagi, lantas siapa ya? Para tetangga benar-benar kepo. Mereka tak ingin melewatkan setiap gerak Arsen dan segala pesonanya. Arsen tak mempedulikan desas-desus para tetangga. Dia melanjutkan langkahnya untuk menghadap ke depan pintu rumah Nana. Dengan perasaan berdebar, Arsen mulai mengetuk pintu dan mengucap salam. Assalamualaikum. Sesuai rencana kemarin, Ars memaksakan diri untuk pergi bekerja. Diantar oleh Huan yang sengaja pulang dulu dari bengkel untuk mengantar Ars ke toko. Ars selalu lewat ke depan rumah ibunya setiap kali pergi dari rumah. Otomatis dia dan Huan melihat kedatangan Arsen saat ini. Nah, itu siapa bang? Ars sangat keheranan dan merasa sangat asing dengan sosok Arsen, walau dari kejauhan. Bisa jadi orang yang ngasih bunga ke ibu kemarin. Jawab Huan menebak-nebak sambil tersenyum. Para tetangga tambah menyimak ketika Ars datang. Para tetangga ingin tahu bagaimana reaksi Ars dengan kedatangan sosok Arsen. Huan menepi di dekat mobil Arsen. Dia menuruti istrinya yang ingin menyapa orang di depan pintu rumah ibunya. Maaf, Anda nyari siapa ya? Tanya Ars yang kemunculannya tidak disadari oleh Arsen. Arsen menoleh dan tidak mengenali Ars sama sekali. Ars memajang wajah judes pada Arsen karena takut Arsen memiliki maksud buruk pada sang ibu. Tapi Huan malah mencoba mengingat-ingat, kok kayak kenal? Tapi lupa, siapa ya? Huan merasa mengenal Arsen, tapi kenal sekilas. Akankah Huan menyadari kalau Arsen adalah papinya Melissa? Maju terus pantang mundur.